Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini kita akan membahas cerita tentang Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan kerajaan pertama di Jawa bagian timur. Tepatnya di daerah barat Kota Malang ditemukan satu prasasti yang dinamakan dengan Prasasti Dinoyo. Penamaan nama Dinoyo ini sesuai dengan tempat penemuannya, yakni di Desa Dinoyo saat ini. Prasasti Dinoyo bertarikh 682 Saka atau 760 Masehi, menguraikan adanya kerajaan Kanjuruhan dengan raja yang bernama Liswa dengan julukan Gajayana, yang artinya dia yang berkendaraan gajah. Liswa putra Dewa Simha yang telah berpulang, yang merupakan raja pertama Kanjuruhan sebelum Liswa memerintah. Gajayana mempunyai putri bernama Utajyana, seorang putri yang diharapkan dapat melanjutkan keluarga raja-raja Kanjuruhan. Nama Dewa Simha jelas mengacu pada Wisnu, karena Wisnu dalam salah satu awataranya menjelma menjadi makhluk berbadan manusia dan berkepala singa, disebut Narasimha Murti. Menilik nama-nama penguasa tersebut, dapat diketahui bahwa mereka telah mengenal konsep Dewa Hindu secara baik, sehingga raja disamakan dengan Dewa Indra, rajanya para dewa yang menaiki gajah Airavata. Kerajaan Kanjuruhan terletak di dataran tinggi Malang, di pedalaman Jawa bagian timur, berada di selatan gugusan Gunung Arjuna, Gunung Anjasmara, Gunung Welirang, dan Penanggungan. Gunung-gunung tersebut memang tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Semeru atau Mahameru. Namun, dalam sejarah perkembangan peradaban selanjutnya, wilayah di sekitar pergunungan Arjuna dan Anjasmara tampil dan berperan penting dalam sejarah kuno Indonesia. Dapat dipastikan alasannya bahwa di gunung-gunung itulah terbit gemercik awal mata air Sungai Brantas. Sebagaimana diketahui bahwa Sungai Brantas dianggap sebagai sungai teramat penting untuk peradaban Hindu-Buddha Jawa bagian timur. Di sepanjang alirannya tumbuh berkembang berbagai kerajaan besar, banyak didirikan candi penting, dan juga sebagai penanda alam terbaginya kerajaan Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu pada abad ke-12 Masehi. Sungai Brantas dianggap setara dengan Sungai Gangga yang mengalir air amerta dari Gunung Mahameru. Dalam hal ini, gunung yang dianggap sebagai Mahameru di Jawa Timur adalah Gunung Penanggungan dalam Gunung Arjuna, Welirang, dan Anjasmara, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kitab berbahasa Jawa Tengahan, yakni Tantu Pagelaran. Prasasti Dinoyo sebagai satu-satunya sumber sejarah Kanjuruhan menguraikan bahwa Raja Gajayana membangun candi yang sangat indah bagi Sang Maharsi Agastya. Di dekat lokasi penemuan prasasti Dinoyo di Desa Kejuron, sampai sekarang masih berdiri candi Hindu dengan ciri arsitektur abad ke-8 Masehi yang dinamakan Candi Badut. Candi Badut disusun dari balok-balok batu menghadap ke arah barat, memiliki satu bilik di tengah bangunan
dan pada dinding luarnya dibuat relung-relung untuk meletakkan arca dewa. Bangunan tersebut merupakan candi utama sebab dalam gugusan candi Hindu di Jawa selalu terdapat susunan satu candi induk berhadapan dengan 3 candi perwara atau pengiring. 3 candi perwara di pelataran percandian Badut itu telah runtuh dan tidak terlihat lagi sisanya di permukaan tanah. Namun, sisa pondasi ketiganya masih ada dan terpendam dalam tanah. Salah satu pondasi di antaranya sudah digali dan ditampilkan sehingga dapat dilihat oleh para pengunjung masa sekarang. Relung-relung di dinding candi induk sekarang tanpa arca dewa, namun dapat diduga dahulu tentu berisi arca-arca. Salah satu arca yang bisa dilihat di kanan dan kiri pintu adalah arca Nandiswara dan Mahakala. Kemudian di relung dinding utara yang sekarang masih bisa dilihat ada arca Durga Mahisasura Mardini. Sedangkan arca Ganesha ada di relung bagian belakang candi dan arca Resi Agastya ada di relung selatan candi. Di dalam bilik candi masih terdapat lingga dan yoni. Lingga dan yoni ini adalah salah satu bentuk dari tafsir kejantanan dan kewanitaan. Dari isi prasasti Dinoyo dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam prasasti tersebut disebut adanya pembuatan sebuah bangunan suci untuk memuliakan Resi Agastya. Pernyataan itulah yang memberikan dugaan bahwa bangunan yang dimaksudkan adalah Candi Badut. Lebih jauh, Purbo Caroko berpendapat bahwa nama Liswa, yaitu nama kecil Raja Gajayana, menurut Kamus Sangsekerta berarti anak komedi atau tukang tari. Jika kita ingat bahwa anak komedi atau tukang tari tersebut umumnya dalam bahasa Jawa dinamakan badut. Biarpun penyebutan tersebut terasa kurang hormat. Dengan demikian, dapatlah dihubungkan nama Liswa dengan Candi Badut. Kesimpulannya, karena bangunan candi tersebut yang membangun adalah Sang Liswa atau Sang Badut, maka candi tersebut bernama Candi Badut. Di dalam prasasti disebutkan dengan jelas bahwa bangunan suci tersebut diperuntukkan bagi Sang Resi Agastya. Bangunannya sendiri dinamakan Maharsi Pawana. Dibuatnya pula area Resi Agastya dari batu hitam yang elok, sebagai pengganti area Agastya yang dibuat dari kayu cendana oleh nenek sang raja. Menilik berita dari prasasti Dinoyo tersebut, seharusnya area yang berada di dalam Candi Badut adalah area Resi Agastya. Tetapi pada kenyataannya yang kita dapati bahwa di Candi Badut bagian tengahnya berisi lingga yoni yang merupakan lambang dari Dewa Siva dan Parwati. Dari isi prasasti Dinoyo dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam prasasti tersebut disebut adanya pembuatan sebuah bangunan suci untuk memuliakan Resi Agastya. Pernyataan itulah yang memberikan dugaan bahwa bangunan yang dimaksud adalah Candi Badut.
Lebih jauh, Purbocaraka berpendapat bahwa nama Liswa, yaitu nama kecil Raja Gajayana, menurut Kamus Sanskerta berarti anak komedi atau tukang tari. Jika kita ingat bahwa anak komedi atau tukang tari tersebut umumnya dalam bahasa Jawa dinamakan badut, biarpun kurang hormat. Dengan demikian dapat dihubungkan nama Liswa dengan Candi Badut. Kesimpulannya, karena bangunan candi tersebut yang membangun adalah Sang Liswa atau Sang Badut, maka candi tersebut bernama Candi Badut. Dalam prasasti bait yang keempat disebutkan dengan jelas bahwa bangunan suci tersebut diperuntukkan bagi Sang Resi Agastya. Bangunannya sendiri dinamakan Maharsi Bawana. Dibuatnya pula area Resi Agastya dari batu hitam yang elok sebagai pengganti area Agastya yang dibuat dari kayu cendana oleh neneknya sang raja. Menilik berita dari prasasti Donoyo tersebut, seharusnya area yang berada di dalam Candi Badut adalah area Resi Agastya. Tetapi kenyataannya, yang kita dapati bahwa Candi Badut berisi lingga yoni, yang merupakan lambang dari Shiva dan Parwati.